juga ditemani oleh teman saya Bapak Sri Wahyudi, Ketua KKJN. Selamat siang Kang Yudi. Siang Kang. Sahabat KKJN, terkait kemelut tanah Ciberem, memang ini bukan sudah menjadi rahasia umum dan publik sudah mengetahui. Untuk itu kita berbincang-bincang lebih dalam terkait nasib tanah Ciberem. Mungkin saya ke Kang Usman ya, teman. Usman aman? Alhamdulillah, sawalatnya ya, Pak Robi sehat. Terkait tanah Ciberem ini Kang, memang sudah menjadi perbincangan publik. Yeah. Sudah kita ketahui berapa kali kita mengundang narasumber yang berbeda-beda pada kesempatan yang berbeda terkait tanah Ciberem, berawal dari penyertaan modal pada Perda nomor 11 tahun 2006. Di sana bahwa disertakan modal bersumber dari APBD. Nah, pada kesempatan ini akan Kang Usman kira-kira sepengetahuan Akang, mantan Direktur Prusda pada saat itu, tanah ini aset siapa Kang? Oke. Baik. Cukup Pak. Kalau lihat dari penyertaan modal itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi yang saya hormati, Kang Yudi. Mungkin saya bisa menyampaikan jawaban ini hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan berdasarkan opini ataupun pendapat saya, dikarenakan kalau saya masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya pendapat itu mungkin nanti multitafsir, dan juga saya nyatakan bahwa jawaban saya bukan berarti benar karena peraturan perundang-undangan tentang BUMD ya, kemudian Perusda, kemudian juga BUMN, itu banyak sekali ya turunannya. Jadi yang bisa saya jawab, aset siapakah sebenarnya milik tanah Ciberem itu? Kalau berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah ya, penyertaan modal itu kan, sumber modal BUMD atau Perusda itu kan ya, ada pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya, yaitu di pasal 332 Undang-Undang Otonomi Daerah ataupun ya nomor 23 tahun 2014 ya. Nah, kemudian juga kita coba membandingkan dengan Undang-Undang BUMN, terutama di pasal 4 serta penjelasannya. Ada beberapa kajian yang menyatakan begini. 1. Jika pembelian tanah itu bersumber uangnya dari APBD murni ya, maka disebut itu kekayaan negara ya. Yang kedua, jika sumber pembelian itu diperoleh dari keuntungan BUMD, pinjaman, kemudian kapitalisasi modal yang lainnya, maka itu aset BUMD gitu ya. Menurut telaahan dari beberapa sumber yang dokumen-dokumen Pak Robin juga bisa menggali, itu tanah itu diperoleh dari APBD pemerintah Kota Cimahi, baik pembelian maupun pengakhiran maupun juga pembangunannya. Jadi tidak ada pinjaman, tidak ada kapitalisasi yang lain-lainnya. Jadi itu murni. Secara filosofisnya sederhana saja. Jika si A ya memiliki uang, mempercayakan kepada si B ya, si B itu kemudian berhalangan tetap, mau meninggal atau proses apa Pak Robin, apakah modal itu akhirnya hilang? Tetap milik si A Pak, karena si A, kecuali si B menggait si C untuk itu ya, ini jadi bisa jadi miliknya si A, si bertiga kan begitu. Itu filosofisnya seperti itu ya. Jadi milik itu tidak akan hilang, akan terus melekat sepanjang kepada yang dipercaya ya. Itu yang pertama. Jadi bahwa menurut pengetahuan saya berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila itu dibeli dengan APBD semua, itu tetap kekayaan negara. Jika oleh kekayaan negara, maka rezimnya berlaku kepada Undang-Undang Pembendaraan Negara. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Di pasal 50 menyatakan kekayaan negara itu tidak bisa disita dan segala macamnya. Gitu ya. Jadi ini bisa saja jadi debatable.
Tapi barangkali ini pun juga bisa menjadi pemikiran untuk dikaji lebih jauh oleh pemerintah kota, diawasi oleh wakil rakyat. Ini hal yang sangat menurut saya seperti itu. Jadi pembelian tanah itu tidak diperoleh dari kapitalisasi aset, modal, artinya digolang dalam bentuk usaha, tidak ada. Semua itu, sepengetahuan saya berdasarkan dokumen itu berdasarkan anggaran murni dari APBD. Nah, jadi inilah yang barangkali perlu dikaji, dikaji lebih jauh. Benarkah seperti itu? Ya, ini kan terbuka. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini poin ini dasarnya bukan ini ya aturan. Nah, terus mungkin nantilah kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau versi Abang gimana, Pak? Ya, kalau versi saya itu sama persis dengan apa yang disampaikan Kang Usman selaku mantan direktur. Jadi kan semuanya itu tercatat dalam neraca keuangan daerah. Ya. Memang itu murni APBD. Tahun 2007 dikucurkan sebesar 27 miliar. Kemudian 2008 dikucurkan lagi sebesar 15 miliar. Itu adalah memang murni dari APBD. Jadi kalaupun misalnya pengelolaannya itu dijadikan penyertaan modal, dikelola oleh PD Jati Mandiri, tetap saja itu merupakan kekayaan negara, kekayaan daerah. Jadi kalaupun misalnya ada yang mempertanyakan posisi kedudukan hukum dan segala macamnya, saya pikir clear. Artinya kawan-kawan PD Jati Mandiri yang mendapatkan kepercayaan sebagai kepengurusan direksi pada saat itu membentuk semacam KSO. Kemudian mereka membelinya itu pertama itu 4.500 dengan nilai sekitar 10 M. Ternyata 4.500 ini nggak cukup untuk membuat sebuah subterminal, sehingga ditambah lagi 1.300 meter persegi, sehingga menjadi 5.879 meter persegi. Itu murni pembelian dengan cara apa? Cara itikat baik. Dan mereka juga mendapatkan bukti-bukti terkait dengan pembelian tersebut, transaksi pelepasan hak tersebut. Tentu ada kwitansinya, bahkan sampai kepada akta jual belinya, sampai kepada akhirnya diterbitkanlah sertifikat. Artinya kalau dari sisi proses pembelian dan semuanya itu sudah berjalan dengan benar. Iya. Nah, sekarang terus bergulir dan tidak berjalan. Yang jadi permasalahannya apa itu, Bang? Ya, jadi ini harus kita pisahkan, Kang Dias. Ya, Kang Yudi ya, Pak Direktur. Mantan Direktur. Jadi terkait dengan keabsahan kepemilikan sudah cukup jelas. Ya. Kemudian akan dipakai apa? Kemudian dikelola seperti apa? Ini kan murni kebijakan daripada PD Jati Mandiri. Betul, yang semuanya itu ada tahapannya. Harus mendapatkan persetujuan dari wali kota, kepala daerah. Apapun yang mereka lakukan, mereka mau bikin apartemen, mereka mau bikin semacam pusat niaga, mereka mau bikin semacam apapun itu, PD Jati Mandiri ini wajib mendapatkan persetujuan, baik itu dari badan pengawas maupun dari wali kota. Tadi pertanyaan Kang Dias, lah terus kenapa kalau memang kepemilikannya sudah sah, ini pembangunannya kesannya seperti gimana? Terbengkalai, mangkrak dan segala macam. Ini kan berarti masuk kepada poin bagaimana PD Jati Mandiri itu membuat semacam KSO, kerjasama, yang kemudian dibuatlah semacam KSO. KSO itu sebenarnya sudah mengatur semuanya, kewajiban para pihak. Dibuatlah yang namanya KSO terkait dengan namanya itu diberi nama KSO Lingga Jati Mandiri. Dalam KSO itu diatur kewajiban pemerintah kota dalam hal ini PD Jati Mandiri itu seperti apa? Harus menyertakan anggaran itu 2008 itu 15, kemudian 2009 itu 15,
kemudian 2010 itu 15. Persoalannya yang 2009 tidak turun, 2010 apalagi tidak turun, kemudian dalam KSO itu sebenarnya sudah diatur. Baiklah, dengan kondisi seperti itu dibuatkanlah kewajiban PD Jati Mandiri pada saat itu adalah 31 miliar. 31 miliar. Pertama 27 miliar, yang kedua adalah berapa ya? Yang pertama itu adalah 16 miliar, yang kedua itu adalah 10 miliar. Terlepas dari masalah penyertaan modal yang dilakukan pemerintah itu tidak seperti itu, tapi KSO itu berbunyi seperti itu. 16 miliar pertama, kemudian yang kedua adalah 10 miliar, 21 miliar. Kan gitu persoalannya. Kemudian kemana? Kenapa nggak jalan kan gitu kan? Ternyata penyertaan modal selanjutnya itu tidak bisa dilaksanakan Defisit. dengan alasan defisit dan segala macam. Jadi kalau kita melihat daripada persoalan di sini adalah bukan persoalan keabsahan tanah, tetapi persoalannya adalah bagaimana masing-masing pihak dalam pembuat KSO ini melaksanakan hak dan kewajiban. Ya dalam hal ini PD Jati Mandiri tidak bisa melanjutkan 31 miliar, ternyata yang baru disertakan itu hanya 21 di KSO ini. 10 miliar itu nggak cair, Kang. Artinya ya tentu dengan segala upaya yang dilakukan oleh pihak PD Jati Mandiri, meminta bantuan kepada pemerintah kota, ke dewan dan segala macam, tapi kan ternyata memang anggaran kita defisit. Sehingga akhirnya dilakukanlah semacam adendum untuk pengakhiran KSO. Jadi persoalan itu sebenarnya adalah persoalan terkait dengan kesepakatan yang dibuat, kerjasama operasional yang dibuat antara PD Jati Mandiri dengan pada saat itu adalah PT Lingga Buana Wasesa. Nah, itu persoalannya. Kenapa sampai saat ini kesannya seolah-olah menjadi terbengkalai dan segala macam. Bukan persoalan terkait dengan keabsahan daripada kepemilikan lahan, tapi memang karena adanya persoalan masalah anggaran yang sudah disepakati bersama, ternyata pemerintah kota dalam hal ini PD Jati Mandiri tidak bisa melaksanakan, merealisasikan. Seperti itu, Kang. Sedikit Pak Haji, Ya. ini ngobrol ringan saja gitu. Iya, nggak masalah. Kalau di PD Jati Mandiri sendiri itu kita bergeser, tidak mau fokus ke Tanah Ciberem dulu. Ya. Sedikit aja. Ya. Menangani berapa kegiatan itu Pak? Selain apa namanya Tanah Ciberem itu? Udah. Waktu saya menjabat itu hanya satu, ya, kemudian Ciberem. Setelah pengakhiran, ditambah penyerahan aset. Apa itu? Ada Sangkuriang, RDKC, rumah potong hewan, pasar benih ikan, ya, kemudian rusun. Nah, dan beberapa tepi, yang itu yang poinnya. Ya. Jadi memang ada beberapa bidang garapan yang dikelola. Itu pun juga ya dengan berbagai keterbatasan kita lakukan. Nah, waktu itu kita pasar atas baru, ya. Waktu itu kita dapat penyertaan modal, tapi tujuannya bukan untuk Ciberem, untuk pasar atas baru itu. Jadi dibangunlah sana. Jadi ada lahan-lahan itu yang di bawah aset ya, yang diserahkan, penyertaan modal dalam bentuk aset. Apakah itu sampai sekarang masih berlanjut? Sudah tidak. Sekarang itu mungkin Pak Maktal waktu itu sudah terjadi katanya penghapusan atau apa? Pencabutan kembali. Ya, Pak Robin lah itu. Pada masa Pak Haji, Iya, itu saya kelola itu. Sekarang saya tarik begini. Kalau di dalam Perda Kota Cimahi nomor 10 tahun 2006 pasal 3 C kalau nggak salah, ada bahasa, ada tulisan, kalau tidak salah bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah. Betul. Nah, pada saat kepemimpinan Pak Haji, poin-poin itu apakah juga mendapatkan pendapatan daerah itu, Pak Haji? Baik, Meningkatkan. Berdasarkan dari hasil akunting publik, dilihat dari neraca, saya pada masa kepemimpinan saya itu memperoleh keuntungan sekitar 600 juta.
Itu pertama dari sewa tower, dia kemudian dari pendapat Rusunawa. Itu ada tertulis pada saat itu. pada saat saya. Nah, sekarang kita tarik lagi ke sini. Jawab. Dengan kondisi sekarang, kondisinya kan tadi kalau untuk menangani PD Jatim Mandiri ini kan Pemkot nggak mau disebut mati suri kan ya, kemarin tidak mau nggak mau disebut mati suri, tapi artinya dengan waktu dari 2017 sampai sekarang artinya tidak ada pertanggungjawaban kepemimpinan Kang ya. Nah kan di situ ada pendapatan untuk masuk meningkatkan pendapatan Betul. daerah. Tapi kenapa sampai sekarang ini tidak ada pengelolaan itu dilanjutkan lagi? Ini kan dari kacamata Pak Haji saja, gitu Oh iya kan? iya. Oke. Supaya Ya Karena kapasitas beliau sebagai mantan direktur Iya, iya, bukan iya. sebagai pengambil kebijakan. bukan. waktu itu saya kalau zamannya Pak setelah dia saya itu direktur selanjutnya dia berusaha untuk tanah Ciberem itu dikembangkan jadi menjadi aset untuk dikerjasamakan. Ya. Ya, tapi sebagaimana sudah jawabannya ini berhentilah ya. Tapi pada saat saya berusaha meningkatkan pendapatan itu dan memang berdasarkan raca akunting publik tertulis keuntungan 600 juta. Sumbernya dari tower, sumbernya dari Rusunawa ya. Nah, kemudian dari RDKC dikit lah ya. Kemudian juga dari pasar atas baru ada. Ya, itu ada. Hanya memang tidak banding antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya itu. Nah, untuk sekarang kenapa pertanyaannya tadi apa? Ujungnya? Kenapa kepengurusannya tidak dilanjutkan? Ya. Kenapa pengurusannya tidak dilanjutkan sekarang? Ini berarti pendapat ini ya. Ya, sebenarnya kan begini Pak. Kalau berdasarkan peraturan Undang-Undang Otonomi Daerah ya di pasal 284 ya saya baca saja biar tidak salah Pak ya. Di situ pasal ayat 1-nya, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Memiliki itu kepala daerah. Yang kedua, ayat 2-nya yang penting ya, dalam melaksanaan kekuasaan pada ayat 2, pada ayat 1 tersebut, kepala daerah melimpahkan, bukan dapat, melimpahkan sebagai atau seluruh kekuasaannya ya berupa bla bla kepada perangkat yang lainnya. Di situ harusnya ada kewenangan, bisa kepala daerah itu kewenangannya melimpahkan, harus segera melimpahkan soal kekayaan daerah itu. Kan tidak bisa kepala daerah itu secara kapasitas Pak ya, mohon maaf. Mungkin ketua dewan pun juga sama akan melimpahkan itu. Jadi persoalan menjalankan kewenangan itu. Pertama, kewenangan itu bisa dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, yang kedua adanya pelimpahan. Nah, Perusda ini kan pelimpahan, Pak. Jadi sejauh mana pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah melimpahkan kewenangan itu untuk melaksanakan pergunakan pasal ini, gitu loh, ya. Ini kan include, ini perintah undang-undang, ya. Nah, katakanlah misalnya berhalangan tidak tetap kepala daerahnya, ya, artinya belum dilantik, katakanlah misalnya. Nah di sini kan bisa meminta, ya, satu misalnya bisa konsultasi ke Depdagri dan juga minta fatwa di pengadilan kalau ada hubungan persoalan-persoalan hukum putusannya itu, ya. Jadi nanti hakim memerintahkan gitu loh. Kalau itu misalnya tidak dijalankan, ya ini. Tapi yang lebih penting ya, pelimpahan kewenangan ini harus segera tadi, harus dibentuk itu organ. Jadi jangan semua permasalahan ini dihadapi oleh dewan dan pemerintah kota. Ini berat. Jadi memang saya memuji itu pemerintah kota Pak, berani menghadapi persoalan ini secara kelembagaan, ya. Artinya, tapi kan yang terbaik pemerintah ini membentuk organ, melimpahkan kewenangan gitu loh, ya. Tapi kalau ini ya bagus, menurut saya memuji kuat. Tadi nanti komentarnya di Pak Robin soal itu. Jadi Bang, sejauh ini menurut Abang dalam hal pengawasan itu pun. udah langkah apa dari pemerintah sendiri untuk membentuk organ-organ yang dikatakan Pak Haji barusan? Ya, baik. Saya coba masuk dulu terkait dengan pertanyaan Kang Yudi ya.
kenapa sih kalau memang PD Jati Mandiri ini memberikan kontribusi terhadap PAD Pendapatannya. sebesar 600 juta. Tapi Belum ke kenapa? PAD Pak, mohon maaf waktu itu hanya masih belum. keuntungan, Nah, punya karena keuntungan ya. keuntungan, bukan Punya PAD. keuntungan. Belum masuk ke PAD. Karena Laba Laba. keuntungan sebesar 600 juta. Ya. Tapi pada faktanya kok sekarang ini mati suri kalau bahasa kawan-kawan ya, Ya, Kang ya, ya. Dias dan segala macam. Jadi seolah-olah ada apa kan gitu kan? Kemudian dipertanyakan sama Kang Dias lagi. Menurut kami dari Komisi 2, seperti apa sih perjalanan daripada keberadaan BUMD ini sehingga saat ini dianggap ya bisa dikatakan dalam tanda petik terseok-seok gitu lah. Artinya vakum kan begitu Iya. kan? Jadi memang melihat daripada persoalan yang ada di PD Jati Mandiri ini memang cukup kompleks, Kang Dias, Kang Yudi. Punten ya Pak. Iya, siap. Karena apa? Awal waktu dibuatnya KSO dengan pihak PT Lingga Buana Wasesa itu sebenarnya sudah bermasalah terkait dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal ini dari PD Jati LJM. Mandiri. Kan nggak jalan itu kan, KSO itu nggak jalan, sehingga akhirnya bersepakat untuk diakhiri. Nah ini sebenarnya awal dari mulai munculnya persoalan, kan gitu kan. Kemudian disepakati diakhiri, dibuat adendum pengakhiran KSO bahwa PD Jati Mandiri mendapatkan harta kekayaan misalnya sekitar 66 miliar gitu kan. Kemudian PD Jati Mandiri mendapatkan 26 miliar harta kekayaan dalam bentuk tanah dan segala macam. Kemudian PT Lingga Buana dalam hal ini mendapatkan 38, terjadi penyusutan dari 42 Proporsi ya. ya nilai appraisal terhadap harga tanah, kan begitu kan. Nah, setelah itu yang saya pahami juga bahwa kawan-kawan PD Jati Mandiri ini seolah-olah dibiarkan seperti anak kehilangan induk. Iya. Terjadi PHK dan segala macam. Terjadilah PHK dan segala macam. tinggal sendirian. Kemudian Pak Usman ini selaku direktur pada saat itu mencoba mencari, ini bagaimana caranya supaya ada investor dan segala macam. Ya sesuai dengan aturan yang berlaku, Kang Usman itu menyampaikan kepada Badan Pengawas. Ini bagaimana Pak? Ini ada beberapa investor yang ingin bekerja sama dan segala macam. Terus seperti apa? Dilakukanlah tahapan-tahapan itu kan. Nah ternyata pada saat itu setelah dilakukan kajian dan segala macam, dilakukan lelang juga yang dibantu oleh Pemkot juga ini, dalam hal ini LPSE. Kemudian ternyata terpilihlah salah satu nama perusahaan. Kita sebut saja PT Pilbers. Nah, pada saat kerjasama itu, kemarin saya juga minta ke Pak mantan direktur, ke Kang Usman. Coba saya ingin lihat lah, kami mau ingin lihat seperti apa sih perjanjian kerjasamanya, kerjasama BOT yang dilakukan dengan Pilbers tersebut. Nanti saya cari gitu kan, seperti itu kata Kang Usman. Intinya kami ingin mendalami. Ternyata di sana pun baru berjalan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu apakah ini diketahui oleh Kang Usman atau seperti apa, karena menurut daripada pihak yang menjadi rekanan daripada PD Jati Mandiri pada saat itu melakukan perubahan yang sangat fundamental. Salah satunya adalah apa? Pencabutan tiang pancang, pengurukan itu dibuang dan segala macam. Kemudian ternyata mereka juga mempromosikan adanya kios-kios dan segala macam. Akhirnya kan jadi bermasalah. Itu awal mula. Kemudian masuk lagi zaman Pak Maktal. Pak Maktal juga dengan segala macam persoalan segala macam mencoba untuk memperbaiki. Tapi saya pikir kan nggak bisa juga Kang Maktal itu bertepuk sebelah tangan. Demikian juga Kang Maktal juga kan harus diuji juga ini solusi ataupun
rencana untuk rencana kedepannya seperti apa, kan gitu kan? Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan dengan persoalan status tanah. Tidak ada terkait dengan persoalan status tanah. Ini hanya terkait dengan manajemen. Mohon maaf ini Pak Direktur. Siap. Mismanajemen. Seharusnya di sini juga pemerintah kota itu harus punya tanggung jawab dalam hal ini. Ya kalau BUMD ternyata ada persoalan segala macam, seharusnya mereka panggil dong. Ya. Kemudian carikan solusi dan segala macam. Jadi sangat sayang saya pikir tanah seluas 24.790 meter persegi, posisinya berada di pinggir jalan nasional, sekarang menjadi lahan yang nggak jelas gitu kan. Itu bukan persoalan hukum, tapi persoalan bagaimana manajemen yang dikelola oleh PD Jati Mandiri, bagaimana keseriusan pemerintah kota untuk mendampingi ini. Ya. Jadi punten ini Kang Pak Usman, dulu itu kelihatannya, ini asumsi saya pribadi nih, keberadaan PD Jati Mandiri itu hanya dijadikan sebagai ATM. Boleh siapa, Pak? Makanya harus profesional, jangan politis. ATM boleh siapa, Pak? Ya, siapa saja bisa kan? Siapa saja bisa. Ini asumsi saya secara pribadi. Loh, bayangkan tuh, aset seluas itu. Kemudian penyertaan modal yang cukup besar. Nah, sekarang terkesan ada pembiaran, Pak. Oh iya. Ada pembiaran. Apakah ada potensi? Oh, karena ATM sudah kosong, atau seperti itu? Walau alam ya kan ya. Walau alam kalau ke sana. Tetapi itu kan tidak bisa menjadikan alasan buat kami ini yang menjadi pejabat daerah, pejabat negara. Kami ini kan sudah dibayar oleh rakyat, sudah dibayar oleh negara gitu loh. Ini menarik ini, Bang Pak. Ada pertanyaan gini. Kalau penyertaan PD Jati Mandiri itu, penyertaan modal itu berlaku pasang surut nggak? Apa maksudnya? Pasang surut misalnya, itu masa lalu gitu. Oh nggak bisa Kang. Jadi gini Kang Yudi, sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara _daerah, itu disebutkan yang namanya pengelolaan daerah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. 1 rupiah pun nggak bisa hilang. Apalagi pasang surut bisa dikatakan hilang segala macam, nggak ada itu. Artinya berarti pemerintah sekarang juga harus bertanggung jawab itu. Oh ya iya dong. Kan sudah tercatat juga dalam neraca keuangan. Kan undang-undang juga menyatakan seperti itu. Mewakili. Nggak ada istilahnya uang negara itu bisa dikatakan, oh udah sekian tahun jadi diputihkan, dihilangkan. Nggak ada cerita seperti itu, Kang Yudi. Gimana Kang Yudi? Tapi tanggap sikap pemerintah dari 2007 sampai sekarang, menurut kacamata anggota dewan, dengan saya anggap sekarang kacamata masyarakat lagi bagaimana gitu sikapnya 2007 sampai sekarang dengan kondisi terkesan pembiaran lah gitu. Saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Kang Dias juga kan, pembiaran itu kan bisa dinilai dari beberapa hal. Contoh, dengan membiarkan keberadaan kepengurusan direksi dan Banwas itu tidak jelas, itu pembiaran bukan? Pembiaran. Karena wali kota dalam hal ini adalah pemegang saham. Betul. Pemilik modal tunggal. Ya kan? Kemudian terkait dengan manajerial yang ada di PD Jati Mandiri itu sendiri pun terjadi kelihatan carut marut dan segala macam pun, dan Pak mantan direktur mereka nggak mau ambil pusing. Pembiaran bukan? Pembiaran. Terus ada persoalan-persoalan yang menyebabkan juga yang mengakibatkan sekitar 117 rakyat pedagang yang sudah menanamkan uang, dengan mereka tidak punya solusi dan mereka tidak pernah memberikan bantuan dan segala macam. Pembiaran bukan? Pembiaran. Tapi persoalannya di sini adalah bagaimana mengatasinya, bagaimana ke depan pemerintah yang ada sekarang gitu loh. Betul. Ya, saya nggak lihat kedekatan Pak PLT dengan kawan-kawan KKJN.
Tapi di sini harus profesional gitu loh. Saya nggak lihat sekda itu siapa sekarang, Ya. tapi mampu nggak menyelesaikan persoalan Ya. ini, ya kan? Ya. Jangan hanya kami aja wakil rakyat ya Pak, Pak Direktur ya, yang mati-mati aja yang ini segala macam. Seolah-olah semuanya mencari aman, seolah-olah menyatakan takut terbawa-bawa segala macam. Yakin percayalah, selama Anda tidak melakukan satu pelanggaran, tidak akan ada pertanggungjawaban hukum yang akan diminta dari Anda. Ya. Iya, Benar. kan dari perencanaan awal bahwa dari sisi pemilikan lahan tidak bermasalah. Ya. Nah, tapi cenderung pemerintah dalam hal ini ambil posisi aman, kata Abang barusan. Iya. Tapi belum dijauh dari kacamata beliau ini kira-kira. Coba silakan Ini Pak. kan. Nah, Pak Haji, Jadi Pak Haji, Pak Ustadz. saya kalau dari saya itu Boleh begini. minum ya? Boleh. Ada dua pertimbangan. Yang pertama begini, perusahaan daerah ini dibentuk oleh pemerintah kota melalui Perda, Ya. diawasi oleh wakil rakyat. Satu itu. Yang kedua, pada saat perjalanan tetap juga harus didampingi. Betul, dalam rezim penyertaan modal, tadi perusahaan daerah atau PUMD ini memiliki keinginan untuk melakukan tadi gelahan nggak masalah, Ya. tapi tetap pertanggungjawaban keuangan seperti kata Bung Robin tidak pasang surut Pak, tetap harus Ya. diperiksa di BUMN pun sama gitu ya, Ya. tetap ya. Nah, Artinya tidak bisa lepas tangan, Pak. tidak bisa, bukan, tidak begini nanti pemerintah kota tidak bisa lepas tangan Ya. ya. Nah, terus yang ketiga, kalau toh memang ini dibubarkan perusahaan daerah ya, tetap ini dikembalikan, kekayaan daerah dikembalikan ke pemerintah, kan gitu. Nah, mereka nanti artinya pengembalian ini kan ada tanggung jawab konsekuensinya. Ya. Ya, tanggung jawab kan berdasarkan kewenangan. Saya memberikan kewenangan ke si A, kemudian si A mampu atau tidak mampu menjalankan, katakanlah ujungnya dikembalikan. Berarti saya yang bertanggung jawab. Kan seperti itu kewenangan ini tuh ya, salah satu pelimpahan itu. Yang kedua, pada saat tidak dibubarkan juga pada saat tidak jalan. Nah, kan di tengah nih. Artinya apa? Dibubarkan saja juga sudah jadi tanggung jawab pemerintah. Dari awal pun juga sudah uang itu diserahkan atas nama pemerintah, maka tetap pemerintah yang bertanggung jawab kalau memang ini terjadi tanda kutip pembiaran ya. Jadi inilah yang memang sebenarnya kalau menurut saya itu segera bentuk itu badan pengawas ya, setelah itu nanti ke organ Direksi. itunya. Direksi. Itu sudah benar sih yang disampaikan oleh Pak Robin dengan Dewan. Kita harus misahkan perkara kalau terjadi penyimpangan secara pidana itu silakan, kan tidak ditutup Pak ya. Iya. Tapi perdata dan administrasi itu terus dijalankan. Tidak akan ada kesalahan administrasi disamakan merupakan kejahatan pidana. Kalau toh juga tidak selalu gitu ya. Nah, ini juga harus ada penafsiran-penafsiran yang jelas karena ini terkait soal-soal kewenangan. Bagaimana menggunakan kewenangan pemerintah daerah ini. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi begini ya, dalam Samaritan Law itu begini Pak. Jika saya ini seorang dokter, ya Samaritan Law itu begini bunyinya, ini Pak Robin paham. Samaritan Law itu begini, saya adalah seorang dokter. Pada saat ada yang celaka, kemudian ada si B juga montir. Si montir yang menolong itu, saya tidak, saya kena. Karena saya punya kecakapan untuk melakukan itu, tapi tidak melakukan itu, gitu loh. Ya. Ya. Siapa yang punya kecakapan gitu? Kan undang-undang dari otonomi daerah tadi menyebutkan kewenangan ini dari wali kota sebagai mewakili penyertaan modal. Iya. Pemilik modal. Iya, ini yang punya kecakapan untuk melakukan kan pemerintah kota. Kalau kondisi udah dewan boleh membentuk ini organ, tidak mengawasi, mempertanyakan, iya, ya, bener loh, mana duitnya untungnya, boleh itu tanya, ini yang benar ini segala macam, nah, boleh itu, wewenang beliau, ya, budget, bertanya segala pengawasan itu kan ada wewenang di wakil rakyat. Eksekutif itu adalah pemilik kewenangan yang cakap melakukan mau berubah, mau bubar, mau jalan, mau tidak itu. Semua itu masing-masing punya konsekuensi tanggung jawab secara hukumnya. Ya. Jadi Samaritan Law itu seperti itu. Jadi siapa yang mau bertanggung jawab kalau ini? Ya harus yang cakap. Apa wakil rakyat kata Pak ini? Masa saya yang harus bertanggung jawab? Bukan maksudnya dewan yang harus bertanggung jawab ini tuh. Ini gimana yang cakap melakukan ini yang punya pemilik kewenangan.
Gitu loh Pak, kan begitu sebenarnya. Sesuai tupoksi lah. Semua itu tupoksi. Sesuai Jadi jangan sampai terjadi kewenangan ini digeser-geser seolah-olah jadi akhirnya, wah itu mah jadi masalah Perusda, itu masalah mantan direktur. Lah, gimana kita ini kan diangkat menjalankan penugasan, menjalankan peraturan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kan ada mekanisme Pak, di BUMN juga sama, itu diperiksa dengan beraturan dan segala macam. Ya kita jalani, nggak ada masalah. Nah, hanya sekarang pada saatnya katakanlah tidak berjalan, nah lantas siapa yang mau disalahkan? Kan begitu. Ya, kalau kita harus misahkan, permasalahan pidana itu lain. Boleh itu melekat kepada siapa saja, ya, maupun pertanggungjawaban keuangan yang lain melekat. Boleh ditanyakan. Tapi kalau persoalan misalnya administrasi, ya kaitannya dengan kelembagaan dan tata negara dalam ini, ya pemerintah lah yang ini, ya katakanlah, aduh belum inkrah dan belum berkekuatan tetap, ya diskresi lakukan. Indonesia Merdeka waktu itu ngebentuk dulu panitia, kan boleh-boleh saja membuat ad hoc, misal carilah kondisi-kondisi hukum. Jadi kan dokter yang tadi Samaritan Law itu kan tidak harus dulu laporan segala macam, ya langsung aja nolong karena dia punya kecakapan untuk melakukan pertolongan. Sama gini pembicaranya. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah kan gitu. Ya, sebenarnya tergantung political will. Kalau dari DPRD kan sebagaimana saya juga pernah berkali diundang dengan beberapa masalah yang berbeda, pesat, dan soal itu sudah dilakukan ya, dan terus akan dilakukan. Hanya kalau oleh wakil rakyat mau sampai kapan? Ya. Jadi artinya kan begini, disuruh berlari terus tapi tidak ada finishnya kan bahaya juga gitu. Kita hangatkan lagi nih. Kita hangatkan lagi nih, Bang. Ya artinya kapan mau berhentinya? Kita hangatkan situasi lagi. Ya. Dengan penyampaian Bang Robi, dengan penyampaian Pak Haji, bisa nggak dikatakan bahwa pemerintah Kota Cimahi tidak cakap menyikapi ini? Ya, kalau saya ditanya, bisakah pemerintah kota dikatakan tidak cakap? Tidak cakap itu kan dalam artian memang mereka itu yang sudah mendapatkan kecakapan dilihat di sini kan dari posisi tupoksi ya. Penanganan tupoksi ini. Tupoksi. Artinya di saat wali kota terpilih menjadi seseorang terpilih menjadi wali kota, ya dia sudah cakap. Ya. Kan begitu. Nah, terkait dengan apakah bisa dikatakan nggak ini pemerintah kota ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukannya tidak secara baik dan benar, ya mungkin ke arah ke sana ya bisa kita katakan ya kita nggak akan mengatakan baik dan benar saja. Fakta-fakta yang ada kan sudah cukup jelas gitu kan, persoalan-persoalan yang muncul kan sudah cukup jelas. Nah, artinya di sini ketidakcakapan yang dimaksud oleh Kang Yudi itu kan hanya sebatas mereka itu punya kemampuan tapi nggak mau melaksanakan. Tapi kalau saya lebih mengarah kepada tupoksi. Apakah pemerintah kota sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dalam hal pengelolaan keuangan negara, dalam hal pembentukan satu perusahaan BUMD, atau seperti apa? Nah, kalau ke sana saya mengatakan ya fakta yang berbicara itu ya kondisi seperti ini. Asal beda Bapak menyampaikan apa menyampaikan asal. Asal beda menyampaikan penekanan, ada beda menyikapi permasalahan ini. Ya. Oke, kalau mengenai tadi kan jelas tupoksi dan sebagainya. Makanya kan dengan sudah terjadinya 2017 dengan sampai sekarang, apakah memang ya terkesan bagaimana gitu? Kalau saya ingin menilainya ini berdasarkan beberapa kategori dan kemudian beberapa pihak. Karena pemerintah di sini bisa dikatakan ada orang bilang ya cuman eksekutif saja. Kalau pemerintahan ada juga dengan legislatifnya. Jadi kalau saya ingin menilainya itu kategori mana dulu, dalam hal apa dulu, terus lembaga mana ini kan gitu kan. Nah, kita bicara sekarang tentang aset. Ya, berbicara tentang pengelolaan keuangan. Kan gitu kan. Berbicara tentang penyertaan modal. Nah, di sini pihak-pihak siapa aja yang ada gitu kan? Ada kepala daerah, eksekutif gitu kan? Ada pihak DPRD, legislatif. Dalam hal apa? Dalam hal pembuatan regulasinya dan
pengawasan. Kemudian setelah regulasi itu dibuat, semuanya murni masuk ke eksekutif. Kenapa? Eksekutif menindaklanjutinya dengan melakukan misalnya membentuk panitia seleksi, Ya. pemilihan, pembentukan dewan direksi, kepengurusan direksi dan Badan pengawas. Itu semua murni oleh kawan-kawan eksekutif. Ya. Bahkan dulu itu kalau tidak salah itu yang namanya ketua badan pengawas itu selalu dijabat oleh seorang sekda. Ya. Betul. Dari Pak Ahmad Solihin dan seterusnya. Iya. Nah, kan begitu kan? Artinya siapa itu? Eksekutif lagi. Nah, gitu kan? Kemudian setelah terbentuk PD Jati Mandiri, setelah terbentuk BUMD, BUMD ini kan berarti profesional. Ya. Profesional kan? Diharapkan profesional. Sesuai nanti dengan tempat tujuannya. Apakah ini core bisnisnya kemana, gitu kan? Ini jenis daripada BUMD ini bentuk pelayanan kepada masyarakat atau yang bersifat profit oriented. Nah, kalau kita berbicara Lahan Ciberem, berarti ini profit oriented. Ya. Nah, seharusnya kan proses itu dilakukan segala macam. Kemudian dalam perjalanan sudah terbentuk nih lembaganya. Bagaimana kewajiban-kewajiban masing-masing kan gitu kan? Bagaimana sih kerjasama yang akan dibangun? Mau diapakan itu Lahan Ciberem gitu kan? Mau disulap jadi apa gitu? Mau disulap jadi danau? Mau disulap jadi pantai? Atau mau disulap jadi apa kan gitu kan? Kan sudah punya rencana. Ya. Itu kan? Kemudian didukung oleh dana, kemudian kerjasama menghadirkan investor. Persoalan yang terjadi di PD Jati Mandiri ini, penyertaan modal ini sebenarnya, saya melihat kawan-kawan ini sudah dapat lahan, ada pemilik lahan yang sangat luas. Tinggal bagaimana PD Jati Mandiri ini memposisikan dalam KSO, kan gitu kan? Oh ternyata pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan itu kewajiban PD Jati Mandiri. Nah, PD Jati Mandiri kemana lagi? Ya kan mereka tergantung dari pemerintah, APBD. Nah, pada saat penyertaan modal setelah 2008, itu yang mandek, Kang. Itu yang mandek. Ya. Setelah 42 miliar turun, 27 miliar 2007, 2008 sih. 2008 15 miliar, ya kan? Nah, ini selesai. Itu bisa mandek itu gimana, Pak? Karena Ya, memang- dewan yang berwenang Iya. kalau lunak. Memang waktu itu kita defisit. Defisit. Oh, defisit anggaran. Nah, cuman kalau kita melihat daripada pengucuran dana ini, saya mau buka di sini. Saya buka juga KSO. Ternyata di KSO itu kewajiban PD Jati Mandiri itu cuma 31. Sementara anggaran yang sudah turun saja sudah berapa? 42. Punten ini, ya Pak Direktur ya. Artinya kalau mau mencari sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan gampang. Iya. Kan gitu kan? 31 di KSO. Tapi cairnya itu cuma 21. Karena yang 10 dipakai buat beli lahan yang 4.500. Ya, itu. Nah, kan gitu kan? Jadi kalaupun bermasalah dari APBD itu urusan yang sifatnya tidak bisa diprediksi. Tapi anggaran yang sudah turun pun ini kan harus dikelola baik-baik dan dikelola dengan cara baik dan benar. Kan gitu kan? Dalam bentuk aset ya. Kan gitu. Ya saya dengan sederhana aja mengatakan dibangun KSO, diakhirin KSO bisa dihitung kok. Bisa dihitung. Berarti pembelian lahan itu cuma 13 miliar. Ya. Tetapi pengakhiran KSO dari 21 miliar itu mendapatkan 10.000. Berarti totalnya berapa? 34 lagi. Nanti kalau ada yang nanya, kok 42 kok cuma 34? Ya, itu urusan lain. Lain itu. Urusan lain. Itu Urusan bisa. lain. Bisa. Artinya silakan saja pejabat yang berwenang. Tapi saya ingin menegaskan di sini. Ya. Kalau kita berbicara tentang lahan, status lahan, telah dikucurkan 34 miliar anggaran untuk membeli lahan. Kalau kita berbicara lahan.
Kalau kita berbicara tentang manajemen yang dibangun oleh kawan-kawan, nanti persoalannya lagi, pertanyakan kenapa ini bisa terjadi? Akan diurut lagi ke pemerintah lagi. Nanti Pak Usman pasti bilang udah dapat persetujuan dari Pak Wali Kota. Nanti Kang Matali bilang begini segala macam. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya persoalannya ini menurut saya adalah tidak ada menyangkut masalah status tanah. Tapi ini persoalannya murni mismanajerial yang ada di kawan-kawan dan pelaksanaan tupoksi daripada kepala daerah ini yang tidak benar-benar bisa mengawal, bisa memayungi, bisa mendorong lah paling tidak sebagai pemegang pemilik modal utama kan. Ini yang menjadi persoalan. Seperti itu Kang Dias, Kang Yudi. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Syamang tadi juga terdengar lagi ke pemerintah Ya, kan pasti itu. kedengar lah. Dari 2017 Pasti kedengar. Kalau cuma kedengar aja ini buat apa? belum ada pergerakan. Iya. Belum ada pergerakan yang sangat signifikan dari pemerintahan Iya. kota, Bang. Iya. Nah, Abang sendiri selaku Dewan Komisi 2, strategi apa, Bang, untuk optimalisasi dalam pengawasan ini? Ya, pertama kami mencoba melakukan rapat-rapat di komisi. Kemudian kami mengundang pihak eksekutif, dalam hal ini SKPD. Kita undang, kita coba inventarisir semua terkait dengan aset pemerintah kota. Kemudian kita masuk kepada aset yang telah menjadi penyertaan modal di BUMD. Kemudian kami juga menyurati Sekda untuk segera diambil langkah-langkah konkret. Akhirnya kami diundang. Kami diundang di ruangan Pak PLT. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu memang menghadirkan ada pihak dari kejaksaan. Waktu itu dihadiri oleh Kang siapa itu yang dari Kasih Datun. Terus ada dari pihak BPKP, ada dari pihak-pihak lain. Pada saat itu kita sepakati, Kang. Ya. Pertama langkah yang diambil itu apa? Segera benahi, lakukan restrukturisasi terhadap PD Jati Mandiri. Itu kesepakatan yang kita ambil pada saat itu. Bulan berapa itu, Bang? Belum lama lah, palingnya sekitar 1 bulanan. Oh, baru ya. Bulan kemarin lah, bulan 8 lah. Ya, bulan 8. Bulan 8 lah, sebelum 17 Agustus. Berarti udah hampir 2 bulan ya. 1 bulan setengah. Itu kan. Kemudian yang kedua, lakukan langkah-langkah untuk menghadapi persoalan adanya gugatan-gugatan hukum. Itu adalah keputusan kita rapat pada hari itu. Supaya apa gitu kan? Kenapa harus dibenahi lagi, direstrukturisasi lagi? Supaya nanti jelas keberadaan PD Jati Mandiri ini, kemudian nanti kita minta, kalaupun sudah dibentuk nanti tim panselnya, nanti supaya benar-benar profesional. Jangan ke arah politikan deui, liar tah. Nya. Karunya rakyat gitu kan. Oke, yang tadi boleh nggak saya nambahin? Ntar dulu, Kang. Silakan. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua, segera antisipasi adanya gugatan-gugatan dari para pihak. Kita kencang di situ, kita ingatkan kepada teman-teman. Kemarin gimana saya nggak ngamuk saya waktu rapat dengan kawan-kawan PD Jati Mandiri dengan pihak Pemkot. Sudah sekdanya nggak hadir. Kemudian pada saat panggilan sidang yang kedua tanggal 27 September kemarin, mereka tidak mengutus. Tapi ada bahasa, ada ke orang kita yang ke sana, Pak. Loh, kalau ada orang Pemkot ke sana mau jadi penonton. Cing atuh ngerti gitu loh. Ke sana itu mau nonton, mau ngintai, mau ngintip, atau seperti apa? Gitu loh. Masa organisasi sebesar pemerintah kota, saya bilang teh, ya seharusnya cari itu relas. Relasnya di mana? Kemudian dengan berbekal relas, Pak PLT bisa memerintahkan siapa saja, memberikan surat tugas kepada siapa saja, mau bagian hukum, mau bagian ekonomi, dengan membawa relas. Dengan relas itu mereka datang ke pengadilan.
temui panitra, bukan nonton. Maksud saya begitu. Temui panitra bahwa kami mendapatkan panggilan ini, relas ini, kemudian kami juga mendapatkan surat tugas dari Pak PLT, sehingga waktu hakim membuka sidang mempersilahkan. Kemarin kan tidak, kosong. Sebentar. Berarti kehadiran dari rekan-rekan Pemkot ke dalam sidang petunjuk siapa itu, Pak? Maksudnya gimana? Kehadiran anggota pemerintah Kota Cimahi. Kehadiran kemarin. Ya, Di kemarin. sidang maksudnya. Sidang. Ya saya nggak tahu. Atas nama siapa dan mengatasnamakan siapa itu? Jadi gini kan, Panggilnya PDJM. dalam persidangan tersebut dinyatakan bahwa PD Jati Mandiri kosong. Ya, kosong. Udah? Ya. Kemudian pihak Idris hadir. Ya. Ya kan? Kemudian pihak Awong penggugat hadir. Cuman para turut tergugat, ya, para turut tergugatnya dari keluarga Ida Rosdia tidak hadir. Tapi untuk para tergugat Ida Roslia itu nanti akan diundang melalui media surat kabar, koran, kan gitu kan? Persoalannya itu, kenapa PD Jati Mandiri dianggap kosong? Padahal PD Jati Mandiri adalah tergugat satu. Ya tadi, artinya apa? Perintah yang dilaksanakan itu tidak mendasar. Seolah-olah nyuruh anak kita sendiri, sok itu ada kecelakaan, tonton apa sih, apa dengan apa yang tabrakan dan segala macam, kan gitu. Jadi Maksud saya ini adalah siapapun yang hadir di sana, tapi ada jelas dia atas nama siapa. Untuk bisa hadir di pengadilan, nggak bisa seperti kita hadir ke rumah atau ke warung kopi, Kang. Nggak bisa. Nggak bisa, atau nonton layar tancap. Nggak bisa. Ada prosedurnya. Bawa itu relas, cari itu relas di mana, bawa itu relas, kemudian tugaskan siapa aja, kemudian temui panitra. Ini kok seperti main-main, saya bilang. Itu gitu kan. Kalau masalah siapa yang nyuruh mereka yang hadir ke sana itu ya nggak tahu. Nah, saya kan bukan dukun. Saya bocoran memang dari bagian hukum, Kabak Hukum bersejarah memang ada. Tapi menurut keterangan daripada Ibu Ekosda, ada orang kita di sana. Tapi ya mungkin sebagai penonton. Ini soal tadi kinerja yang dipertanyakan. Ya. Karena ini menyangkut juga masa-masa saya waktu itu. Jadi kinerja keuangan itu kalau di perusahaan daerah ataupun juga sama di BUMD, BUMN itu pertama adalah dari kinerja laporan keuangan yang dilakukan oleh independen bebas, akunting bebas. Itu sudah ketentuan. Nah, terus masuk nanti ke pemerintah, oleh pemerintah kota masuk ke BPKP. Kalau ada SIMA itu nanti kan ada ini, ya. Jadi mengenai angka-angka seperti itu kan dari direktur kita tidak bisa menafsirkan bahwa ini terjadi, enggak, biarkan saja mereka, dan yang penting itu lolos dan segala macamnya. Yang kedua, kemudian juga ada pengukuran ya performan tentang sumber daya manusia pelaksana. Ya, jadi di sana waktu itu asetnya banyak, ya, tenaga kerjanya ini tapi tidak memiliki. Jadi aset waktu itu aset-aset yang harus banyak diperbaiki. Contoh misalnya Rusunawa waktu itu mau disewakan tapi keran airnya ini segala macam, akhirnya dikeluarkan biaya. Dari mana biayanya? Itu biaya penyewa, ya, pendapatan nanti. Jadi sistem keuangan Rusda itu atau BUMN atau BUMD ini tidak menganut single entry. Kalau single entry itu begini, pendapatan dilaporkan nanti tahun depan ini enggak, tapi double entry artinya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena sifatnya keuntungan kan tidak menunggu nanti rusak bangunan, nanti tunggu aja tahun depan, ini nggak bisa, karena kebutuhan untuk melayani. Ya, jadi itulah proses-proses itu sehingga waktu itu dihitung pada masa itu, oh ini ada pendapatan dari ini, ya kita gunakan lagi. Kemudian karena kita waktu itu dengan sumber daya aset yang begitu banyak, harus ada perbaikan, ada pengeluaran. Nah, sementara untuk persoalan-persoalan artinya sumber daya manusia sendiri itu kan ada kekurangan. Nah, sehingga terjadilah yang namanya PHK, ini pun juga berdasarkan persetujuan, ya, kondisi. Ya bagaimana, masa kita mau menggaji dari mana? Soal itu akhirnya Berapa tahun itu Pak Direktur? Waktu penyerahan
Rusunawa, Oh, itu tahun kemudian 2000. RDKC 2010 ya Pak ya? 2010. 2011 ya. Itu ya. Dia cuma 2 tahun ya? 2 tahun. Akan semasa menjabat saya aja sampai 2013. Itu kita kelola. Iya. Ya, itu nanti akhirnya di ujungnya karena kita tidak keterbatasan, ya Keterbatasan SDM gitu ya. anggaran terutama Pak. Anggaran juga. Dan ini asetnya kan banyak harus diperbaiki itu yang diserahkan. Ya, perbaikan tidak mungkin karena dijual atau diberikan kepada tenan dalam kondisi katakanlah belum layak gitu loh. Iya. Ya. Nah, waktu itu sebenarnya positive thinking bahwa itu kan bisa didaya gunakan. Nah, kita ini daya gunakan juga akhirnya menyewakan tower, menyewakan tanah itu tower dan segala macam, kan ada pendapatan sehingga terjadi cash flow meskipun cash flow-nya tidak sebanding. Nah, jadi itu semua kinerja keuangan diperiksa, kinerja SDM juga diperiksa. Nah, pada akhirnya sebenarnya mentoknya pada ujungnya setelah itu pengakhiran itu Pak, ya baru sudah itu apa? Pengakhiran KSO. Itu yang kita lakukan. Pengakhiran KSO itu kan tanggal 16 Desember 2009. Ya. Nah, setelah itu kita kan ada ini. Karena waktu itu pun juga kita dapat panggilan terus dari DPRD. Ya, waktu itu Pak Ajang kalau nggak salah mau apa? Menjadi tempat korsel dulu atau coba ini. Nah, itu kan ada pacuan. Karena kalau kita mengandalkan permodalan dari pemerintah kota juga dalam kondisi defisit, ya kita coba dengan berdasarkan hasil kajian dan analisis perbandingan segala macam sampai Depdagri, ya buatlah untuk perencanaan sesuai dengan semula pembangunan site mall segala macam. Karena begini, alas hak tanahnya waktu itu kan HGB. Kalau HGB itu kan 27 tahun. Kalau seseorang membeli tanah dalam 27 tahun dengan sekian M, wah rugi dong saya. Nah itu, maka kita harus membuat perubahan-perubahan. Dan ini semua dikonsultasikan. Jadi tidak lagi didasarkan semata-mata misalnya walaupun itu sudah dapat oleh Pilbert pun konsultasi dengan rancangan bangunannya dengan pemerintah kota. Jadi ini semua tidak terlepas dari satu koordinasi dan juga saling menjembatani. Jadi dalam hal ini akan menjadi penilaiannya adalah harus ada posisi balance, gitu ya, keseimbangan. Jadi tidaklah semua ini kalau saya lebih suka menyebut pemerintah kota itu adalah badan hukum, Perusda itu adalah badan hukum. Jadi bukan personifikasi. Artinya pertanggungjawaban ini tetap kepada badan hukum, pemerintah kota dan Perusda, siapapun yang menjabatnya. Ya, hanya pada saat jangan sampai terjadi begini. Pada saat perusahaan daerah sebagai badan hukum diberikan tugas dan segala macam, tapi sumber permodalan sebenarnya tidak didukung, itu akan batal juga dengan secara hukum. Saya menyuruh seseorang melakukan sesuatu tapi permodalannya ditahan, orang itu nggak mungkin. Kalau toh dia juga tidak mengerjakan, tidak melanggar hukum kalau menurut saya. Pak Haji, Itu. Pak Haji waktu menjabat direktur, itu yang keberapa Pak Haji? Ketiga. Artinya ada 1, 2 dong? Ada. Oh iya, dengan Pak Azan. Nah, ketika yang kedua ke Pak Haji, ketiga, yang kedua ke Pak Haji, ada ketiga. Ada serah terima ada berkas dan sebagainya. Ada sertifikat, diserahkan. Tapi waktu itu sertifikat atas nama pemilik yang lama, tapi sebanyak Juandri, Bu Nadi dan Idris. Sekian hak milik. Diserahkan ke kita harus segera mengubah menjadi HGB. Dilakukan itu. Itu memang aturan internal atau memang sudah menjadi di dalam perda ada? Ketika dari kedua, ketiga itu harus diserah terimakan semua? Harus Pak, karena itu menyangkut nanti keterkaitan pertanggungjawaban kalau terjadi penyimpangan tadi, mismanagement tadi. Kalau di saya ada kalau misalnya saya ada permasalahan secara hukum, jangan membawa ke direktur yang di atasnya. Gitu loh. Iya. Ya. Mau hutang misalnya, hutang misalnya ngemplang hutang. Jadi sebenarnya kan Kang Yudi, pertanyaan itu kan menurut saya apa ya? Itu sudah menjadi bukan rahasia umum lah. Itu Sebuah kepengurusan periodisasi, apalagi ini BUMD, kemudian terjadi pergantian, ya harus ada serah terima dan segala macamnya. Karena bagaimanapun juga apapun yang ada di sebelumnya ini, kalau tidak diserahkan kepada yang berikutnya, tidak dijelaskan segala macam, utang piutang dan segala macam, nanti jadi nggak jelas. Ini kan suatu manajemen yang sangat besar. Artinya kan? begini,
Kalau kemarin kita kan mendengar bersama Ya. bahwa sertifikatnya pun sampai sekarang masih di pihak atau di tangan orang lain. Oh, kalau itu sih persoalannya Artinya waktu sebenarnya sih- perpindahan itu kan tidak terpenuhi. Kalau dari saya terpenuhi. Yang dari selanjutnya Nah, Bapak. itu saya Jadi tidak, gini, Kang. Jadi tidak gini, tahu Kang. kalau itu karena saya tidak. Dari Pak Uyat pertama, ya, ke Pak Ajan. kemudian ke Pak Ajan, dari Pak Ajan kemudian ke Kang Saya. Usman, dari Kang Usman ke Kang Maktal. Terakhir ini 2017 Agustus. Jadi kalau dari Pak Uyat ke Pak Ajan Clear. clear, dari Pak Ajan ke Saya Pak Usman clear, dari Dari Pak saya Usman ke Pak Maktal juga clear. Artinya sebenarnya kenapa? Pertanyaannya kan sertifikatnya ada di orang lain, sebenarnya Pak Maktal mah bukan orang lain, Iya, mantan mantan direktur. direktur. Karena memang kepengurusannya ini nggak dilanjutkan, masih Pemkot masih mikir-mikir di awang-awang Iya. segala macam, sehingga sertifikat itu mah ada di tangan pihak yang benar. Benar. Nggak usah khawatir, itu mah bukan di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Enggak. Nanti kasihan Kang Maktal. Iya. Artinya adalah sertifikat itu ada semua. Ada semua. Ada semua. Ada semua di Kang Maktal. Jadi Kenapa begini, Kang Maktal nggak menyerahkan kepada direktur berikutnya? Nah, direktur berikutnya saya. Sekarang kan pemerintahan Gini, sikapnya Pak. gimana untuk menyikapi itu? Apakah memang dibiarkan gitu? Sebenarnya itu yang saya sampaikan waktu periode kemarin Ya, kan, ya. bahwa sebenarnya apalagi kemarin udah ngobrol lagi, sebenarnya udah nggak ada masalah untuk terkait dengan sertifikat, terkait dengan laporan itu. Cuman sekarang ini yang menjadi persoalan adalah kapan actionnya ini Pemkot itu aja. Perusdanya harus ada dulu baru saya gitu. Ya, Gini. actionnya Pemkot itu kan untuk membentuk perusda. Iya benar. Bagi begini ya, tambahannya tangan ini orang lain. Pak Didi sama Pak Yudi. Kalau saya mau menyerahkan aset kepada seseorang, ya, janganlah saya ini memberikan permasalahan kepada orang yang akan menerimanya. Iya. Itu dulu pegang. Harus saya bereskan. Begini, yang kedua, ini positive thinking. Pak Maktal atau direktur setelah saya belum menyerahkan karena ada persoalan-persoalan yang sedang berproses seperti perdata. Iya. Nah, sehingga dia pun juga ada pertanggungjawaban untuk mencoba menyelesaikan itu kalau seandainya ini. Nah, kalau itu misalnya diserahkan kepada Pemkot, berarti secara teknis dan fungsional Pemkot harus siap itu. Nah, itulah artinya harus ada kejelasan komunikasi ya yang sifatnya penyerahan ini bukan penyerahan kan ada begini nih Pak Robin, saya menyerahkan alas hak itu sedang ada masalah, bukan pidana, perdata. Berarti saya menyerahkan ke Pak Robin dong. Pak Robin ntar dulu ini gimana kan? Nah, proses-proses ini kan yang harus disadari. Jadi intinya yang benar tadi adalah setelah bentuk gitu. Jadi Jadi jangan- kalau terkait dengan aset, terkait dengan sertifikat, Kang Yudi, nggak ada persoalan. nggak ada masalah sih. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Kenapa? Yang megang juga orangnya jelas, alamatnya jelas. Iya. Beliau sebagai apa? Mantan direktur. Cuma Terus kenapa Pemkot ini belum memegang? Ya Pemkotnya juga belum minta. Loh, kan seperti itu. Bahasa sederhananya seperti itu aja. Tapi Pemkot nggak bisa minta karena belum bukan. Ya, artinya tidak ada dengan mereka minta kan mereka harus menyelesaikan semua urusan yang Iya. berkaitan dengan itu. kan harus ada perusda dulu yang mintanya. Perusda udah dibentuk. Baiklah. Jadi gitu Kang Yudi ya. Jadi Sebenarnya masih menarik ini. Nah, terus ada satu hal sedikit aja nanti silakan. Yang tadi memang ada anggaran-anggaran yang itu yang untuk kinerja ya, itu yang di ini itu semuanya ya proses dari 40 berapa tadi 42 sampai 34 segala macamnya yang bisa saya jelasin itu juga sama termasuk dalam audit yang sisanya ada. Karena kalau boleh saya nyatakan waktu itu kan kita juga membereskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum selesai. Itu yang kita bayar-bayar dan itu semua tercatat ya minimal paling tercatat di dalam laporan akunting publik. Karena apa, Bang? Sebagai direktur kan nggak boleh juga berbicara wah sini silahkan dibaca di sana. Jadi kan lebih objektif kalau itu masa menilai diri sendiri, Pak ya. Nah jadi inilah yang ya kalau Pak Robin wajar karena memang Pak Robin tugasnya di situ. Mau apa harus benar persoalan saya juga sama dulu nggak ada persoalan kok. Kayak yang dipertanyakan kan niat baik
Dan ini lembaga, bukan ansih individu, bukan. Kita harus menempatkan bahwa kita sedang berbicara soal lembaga. Berbeda kalau urusannya pidana itu lain soal, silahkan saja saya tidak. Tapi kalau berbicara lembaga, mari dudukan. Kita berbicara tentang Pemkot juga bukan individual. Tapi sejauh mana tadi tupoksi bisa dijalankan gitu loh. Itu aja masalahnya. Baiklah, Akang-akang, Ya, terima kasih. Bapak, karena durasi yang batas kita, Habis ya. insya Allah nanti segmen berikutnya kita bedah lebih Saya dalam. bisa nggak closing statement? Boleh, Sedikit aja. silakan. Nggak lama ya. Silakan. Jadi gini, Kang Dias, Pak Direktur, Pak mantan Direktur, dan Kang Yudi. Jadi saya ingin tegaskan saja beberapa kata kunci terkait dengan keberadaan kepemilikan tanah Ciberem ini clear, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dalam artian kita meyakini bahwa memang kita lagi sekarang memegang dan kita memiliki sertifikat dan segala macam. Persoalan dibatalkan dan segala macam, tentu itu ada beberapa yang nanti akan kita jelaskan. Itu yang pertama. Kemudian kenapa sampai PD Jati Mandiri ini kesannya seperti nggak jelas, amburadul dan segala macam? Ini murni terjadinya mismanagement, dan memang pemerintah kota tidak mengawal habis, tidak mendampingin keberadaan daripada PD Jati Mandiri ini, sehingga terjadi persoalan seperti ini. Yang dampaknya adalah lahan 24.000 ini menjadi terlantar. Demikian, terima kasih. Ya. Baiklah, sahabat KKJN, bincang-bincang kita pada kali ini, kita tunggu action pemerintah Kota Cimahi yang lebih konkret dan real. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Udah terasa Siap. sejam kita. Oh iyalah. Nggak terasa ya?